tangan bagi Tuhan kita. Bisa ngomong sama kiri kanan Anda, katakan, Tuhan ada di tengah-tengah kita, ya. Siapa yang diberkati dengan ibadah Jumat Agung kemarin? Semua diberkati ya. Saya juga diberkati. Mungkin suara saya bisa dikurangin dengungnya aja, bisa dihilangin apa ekonya ya. Ya. Ini siapa yang mengalami kasih Tuhan di tengah-tengah kita? Gak tahu ya, kalau dengan Tuhan hati kita gak mungkin tahan. Ya. Gak ada agenda untuk kita mau menangis di gereja. Tapi kadang dalam hadirat Tuhan itu kita gak tahan. Karena kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang. Sepanjang hari ini saya akan berkhotbah tentang kasih Tuhan. Ya, mungkin bisa dimunculkan sepanjang khotbah saya, sepanjang hari ini. Bisa ditunjukin khotbah saya. Pagi ini saya akan bicara tentang orang kusta. Ya, kemarin saya sudah agak khawatir dengan Pastor Philip ketika berkhotbah. Waduh, ini jangan-jangan ada yang sama tokohnya di ibadah di mana sudah dipersiapkan. Ternyata ada. Ya, nanti di ibadah yang keempat yang di sore hari itu, Pastor Philip kupas tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Lah saya khotbahnya juga perempuan pendarahan 12 tahun ya. Tapi untungnya melihatnya dari POV yang berbeda. Pastor Philipnya melihat dari sisi perempuan pendarahan 12 tahun. Saya melihat dari sisi Tuhannya. Makanya nanti jadi part 2-nya. Ya, menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Philip. Pagi ini saya akan sampaikan tentang orang kusta. Nanti berikutnya saya akan bicara tentang orang lumpuh yang di kolam Bethesda. Ya, dan seharusnya orang ini tidak layak terima kesembuhan. Tapi Tuhan itu besar kasih setianya. Makanya meskipun untuk orang yang tidak layak pun, namanya belas kasih itu nggak memandang orang. Ya, makanya kadang-kadang orang berpikir mana bisa ini orang dipulihkan. Kenapa orang kasih statement itu? Pasti karena melihat latar belakang dari orang itu. Makanya orang berkata mana bisa orang ini disembuhkan. Tapi Tuhan bukan seperti manusia. Tuhan itu besar kasih setianya. Nanti saya akan membahas itu. Jadi kalau Anda tidak kemana-mana, better Anda ada di rumah Tuhan. Ya, ibadah ketiga saya akan bicara tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kasihnya tak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan ibadah keempat yang saya katakan tadi perempuan pendarahan, dan umum kelima itu saya mau cerita bahwa ternyata di dalam vonis yang Tuhan sudah kasih pun tetap yang namanya Tuhan itu sifat dasarnya adalah kasih. Maka vonis pun bisa diubah untuk menjadi perpanjangan umur di dalam kehidupan seorang bernama Hizkia itu. Ya, jadi kalau Anda tidak kemana-mana hari ini, lebih baik Anda ada di rumah Tuhan. Ya, oke, Markus pasal 1. Markus pasal 1. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ya, Markus pasal 1. Ayat 40 dikatakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Saya suka kata-kata ini. Ya, banyak orang kalau hidupnya kotor itu seringkali bukan datang kepada Tuhan, tapi pergi meninggalkannya. Atau mungkin takut. Ya, sifat dasarnya dari Adam kan begitu. Ketika Adam melakukan dosa, dan ketika Tuhan tanya Adam, di mana engkau? Apakah Tuhan nggak tahu Adam ada di mana? Saya yakin Tuhan tahu. Tapi namanya orang itu kalau dia tahu dia itu nggak baik-baik saja hidupnya, pasti ujungnya adalah dia akan menghindar, betul ya? Sama di waktu itu menghindar dari Tuhan. Sama anak kita kalau melakukan kesalahan, kalau anak kita baik-baik saja, kamar kita bisa dijajah. Ya, kalau masih kecil-kecil anaknya, waduh, ranjang papa itu bisa dilompat-lompatin. Itu kalau anak lagi baik-baik saja. Tapi kalau anak lagi melakukan kesalahan, apa yang dilakukan oleh anak? Dia akan pergi ke kamarnya. Dia tidak mau ketemu dengan orang tuanya. Bukan dia nggak mau ketemu, agak segan untuk ketemu. Lah orang sakit kusta, ingat Pastor Philip kemarin katakan, penyakit ini ada sebuah stigma di masyarakat di waktu itu, bahwa ini penyakit adalah penyakit yang dikutuk oleh Tuhan. Bayangin ya, dikutuk oleh Tuhan. Jadi orang tahu bahwa penyakit ini musuhnya adalah Tuhan, makanya sampai orang itu kena sakit kusta. Tapi yang luar biasa dari orang sakit kusta ini, dia nggak menjauh dari Tuhan, justru dia mendekat kepada Tuhan. Ini kabar baik, saudara. Ya, makanya nggak ada sesuatu kalau Anda mention kata-kata saya di hari Jumat kemarin,
Tidak ada sesuatu yang kotor yang nggak bisa Tuhan pulihkan. Tidak ada sesuatu yang bobrok, mungkin bahasa kita lebih ambil yang paling lebih dalam lagi, yang nggak bisa Tuhan angkat itu orang. Makanya ada sebuah ayat firman dikatakan, sumbu yang pudar tak dipadamkan, bulu yang patah tak akan terkulai. Biasanya kalau orang lihat bulu patah, apa yang dilakukan? Sudah dipatahkan sekali. Pernah ngalami itu nggak? Saya pikir cuma saya. Kalau lihat ada bulu patah gitu kan, kok mengganggu ya? Akhirnya apa yang kita lakukan? Patahkan sekali kan gitu ya. Kalau sampai nggak bisa begini, ambil gunting, digunting sekali. Tapi Tuhan tidak begitu. Lihat orang yang sumbunya pudar, tahu sumbu pudar itu? Nyala, nyala, kita yang nggak sabar sudah ditiup aja, mati biar mati cepet. Kenapa kamu lama-lama? Tapi Tuhan tidak begitu loh saudara sama kita. Tuhan itu, makanya saya nggak tahan ketika ingat kasih Tuhan ini. Karena Tuhan itu, dia adalah Tuhan yang betul-betul punya belas kasih itu besar. Ingat ya, iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan nanti pada akhirnya akan hilang. Tapi yang tinggal tetap adalah kasih. Dan kasih itulah, makanya kenapa dikatakan hukum terutama itu adalah, apa hukum terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Yang kedua yang tidak kalah hebat dengan itu apa? Kasihlah sesamamu manusia. Artinya apa? Hukum terutama itu apa? Kasih itulah hukum terutama sebetulnya. Makanya kalau orang mengenal Tuhan, harusnya yang dilihat itu bukan punishment-nya. Yang dilihat bukanlah perbuatan amarahnya. Tapi yang harus diingat adalah betapa besar kasihnya kepada kita. Kasih itulah yang menjadi yang terutama, menjadi dasar kita saudara pada hari ini untuk kita bisa mengenal Tuhan. Tapi saya menarik dengan orang sakit kusta ini. Orang sakit kusta ini meskipun dia belum pulih secara tubuh, tapi paling enggak yang paling penting adalah jiwanya itu, mentalnya itu loh. Biasanya orang kalau terpuruk itu sudah bobrok begini ya sudah semakin dihancurkan. Aku sudah berbuat dosa begini ya sudah kepalang tanggung. Pokoknya sudah tak sikat habis, paling terburuk sekalipun. No, jangan. Ya. Kalau hari ini Anda merasa kotor, Anda merasa Anda buruk, Anda merasa nggak ada satu orang pun peduli, alamat yang tepat. Karena Anda harus kembali kepada Tuhan. Amin. Kembalilah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Bagi anak domba, kalau dalam urapan itu nggak fals tadi ya. Tapi ketika nggak ada di dalam nyanyian itu, tiba-tiba suaranya kayak kurang sedikit gitu ya. Haleluya, datang ke Tuhan. Oh Tuhan, aku datang kepadamu. Apa Tuhan tidak tahu kita kotor? Oh Tuhan tahu kok. Tanpa pengakuan pun sebetulnya Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hidup kita. Tapi pentingnya hati mendekat kepada Tuhan itu bicara tentang iman juga. Ya, dia tidak mau, dia sudah terpuruk, lebih terpuruk. Dia terpuruk, dia tahu datang kepada Tuhan masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Masih ada jawaban di dalam Tuhan. Coba kita lihat. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mencairkan aku. Saya senang kata-kata ini, saya tidak akan kupas ini ya, Pastor Philip kemarin kupas juga sudah sangat luar biasa. Tapi memang kalau saya boleh kasih mention satu aja, Yesus itu adalah alamat yang tepat di dalam segala kebutuhan kita saudara. Ya. Jangan lihat kiri kanan, kalau Anda berhadapan pada manusia, pasti akan kecewa Anda. Siapapun, mau berharap sama saya, Anda akan kecewa nanti pada akhirnya. Tapi orang berharap itu, yang pertama-tama yang harus ditanam di dalam hati kita, berharaplah kepada Tuhan. Saya pun tiap-tiap waktu, kenapa ada gitar di rumah saya, bukan untuk dipajang, itu untuk menjadi alat pujian saya datang kepada Tuhan. Alamat tepat di dalam kebutuhan kita, nggak ada yang lain. Datang kepada Tuhan. Kalau mau memohon, mohonlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bisa mengubah sesuatu saudara. Ya, saya suka dengan sikap dari orang kusta ini. Dia tahu kiri kanannya nggak bisa menolong, bahkan menjauhi dia. Tapi dia datang kepada alamat yang tepat.
Ayat 41, perhatikan. Maka tergeraklah hatinya. Ini hatinya siapa, saudara? Saya mau tanya, ini hatinya siapa? Maka tergeraklah hatinya. Saya mau tanya, hatinya siapa ini? Hatinya Tuhan. Apa? Tergerak apa hatinya Tuhan? Oleh belas kasihan. Tahu orang belas kasihan itu apa? Belas kasihan itu adalah hati yang peka terhadap penderitaan orang lain dan tergerak untuk menolong. Itu adalah hati belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang kusta ini, jangankan Tuhan, kita aja dimulai dari kita dulu, ya. Kita ini kan diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kalau kita lihat orang sakit, tiba-tiba muncul empati, betul ya? Muncul tiba-tiba kasihan dia. Tapi kadang-kadang kasihan kita itu masih dengan batas kekuatan kita. Kita lihat ada orang gak bisa makan, pasti kita akan empati. Akan dengan segera untuk mengeluarkan uang untuk membeli makanan. Dulu saat ada satu ibu-ibu di gereja kami di Sidoarjo, tapi beliau sudah almarhum. Kalau dia datang ke saya tiba-tiba, Pak, sakit Pak kaki saya gitu. Ibu-ibu sudah umurnya senior. Saya tahu, saya sudah gak pakai ngomong lama. Biasanya kalau nggak saya panggil full timer satu yang biasa yang pegang sembakonya dikasih. Tapi kalau nggak gitu saya akan ambil uang saya sendiri untuk kasih ke ibu itu. Ibu dibawa ya. Kadang Pak saya sakit Pak. Nanti minggu depan dia akan cerita kemarin seneng loh ketemu Bapak bisa makan pecel lele gitu. Dia bilang gitu. Hari ini beliaunya sudah almarhum. Kita itu kalau lihat ada orang membutuhkan pasti muncul yang namanya empati. Sifat yang kita punya ini, itu lahir dari sifatnya Tuhan sendiri sebetulnya. Dialah sumber segala sesuatu. Ingat ya, sebelum manusia bertobat, Tuhan itu datang dengan kasih-Nya. Sebab begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kan kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, Tuhan datang. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dimulai dari kata sebab begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Kasih itu adalah sifat dasarnya Allah. Dan belas kasihan itu bicara tentang hati yang peka. Jangan bilang kalau Anda datang ke sini dengan pergumulanmu, Anda mungkin berkata enggak ada orang peduli. Ya, enggak ada orang peduli. Dan Anda salah alamat, Anda bergantung sama orang. Tapi bisa Anda berkata, ada Tuhan yang peduli masih di hidupku. Kok enggak ada yang amin? Bisa enggak kita berkata ada Tuhan yang peduli? Lihat orang kusta, stigmanya apa tadi? Dikutuk oleh Tuhan ya. Harusnya kan ketika orang kusta itu datang berkata, aku memohon. Harusnya yang keluar apa? Kamu orang najis, kamu berdosa, kamu ditolak oleh Allah. Bisa enggak ngomong gitu? Tapi Tuhan tidak menghakimi orang itu. Justru yang ada adalah kasih-Nya yang keluar buat orang itu tergerak oleh belas kasihan. Dan orang yang punya belas kasihan, apa? Akan diwujudkan dalam tindakan nyata. Makanya coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan begini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, lihat ada tindakan nyata yang diberikan oleh Tuhan. Dikatakan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Wih luar biasa ya. Jadilah engkau sembuh. Tuhan tidak cuma tergerak hatinya saja. Apa yang dilakukan adalah tindakan nyata. Dan berkata, aku mau engkau tahir. Makanya di ayat 42 dikatakan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Oke, berhenti di sana aja. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan kepada Anda. Yang pertama, coba kita lihat. Apa yang pertama? Lihat. Yang Tuhan lihat selalu adalah pribadi kita. Bukan kenajisan kita. Pernah enggak ada orang yang datang dengan statusnya mungkin tidak layak. Apa yang dilakukan? Pasti dia akan berkata, apa Tuhan mau tolong saya? Apa Tuhan mau sembuhkan saya? Itu selalu akan muncul di dalam sikap orang yang mereka tahu bahwa dia nggak baik-baik saja di dalam Tuhan. Kalau orang baik-baik saja di dalam Tuhan, biasanya muncul PD, percaya diri. Ya, ingat ada 2 orang datang ke bait Allah, yang satu adalah orang yang
dia puasa Senin Kemis. Saya ngomong gini bukan berarti puasa enggak penting ya. Puasa, kalau bisa puasa, puasalah. Tapi itu bukan karena untuk kehebatanmu. Puasa justru harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak punya kekuatan. Dia adalah orang yang memberikan perpuluhan. Dia adalah orang yang menjalankan ibadahnya. Tapi dia selalu berkata kepada Tuhan, aku. Lihat, orang kalau dia dalam posisi dia jaga hidup, dia bisa pede, tapi hati-hati. Di sini bisa menjadi jebakan untuk sombong dan akhirnya Tuhan tidak melihat orang itu. Sedangkan satu orang lagi adalah orang yang dikatakan dia pemungut cukai. Dia datang kepada Tuhan, bahkan untuk melihat wajah Tuhan pun tidak berani. Yang dilakukan apa? Dia menunduk mukanya dan dia berkata, aku adalah orang berdosa, aku adalah orang yang tidak layak sebetulnya. Dan Tuhan berkata, mana di antara dua orang ini yang kalau ku bawa pulang, yang masuk ke rumah Bapak? Murid-murid menjawab, orang berdosa itulah yang pada akhirnya nanti pada masuk ke situ. Ingat ya, yang Tuhan lihat itu adalah pribadi kita. Kalau Tuhan, ukuran Tuhan untuk melihat kita itu pertama-tama dilihat adalah dosa atau tidak dosanya, maka Tuhan tidak akan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, bukan karena saya ngomong begini bukan berarti terus, oh kalau gitu kita berdosa aja, enggak juga. Ya, makanya kalau orang sudah dapat kasih karunia, nanti belajar dari khotbah saya berikutnya ini, sudah dapat kesembuhan pun belum tentu mengubah hidupnya orang. Itu tergantung dari keputusan orang itu. Kalau saya sudah ditolong sama Tuhan, saya tidak akan mau sembarangan dalam hidup saya. Saya tidak akan main-main dengan hidup saya. Hanya orang yang tidak tahu menghargai terima kasih, terima dan katanya dikembalikan lagi. Apa dikembalikan lagi? Lewat wujud hidupku mau tak ubah. Tuhan tidak pernah ngomong tentang dosa seseorang, tapi begitu dia dipertobatkan, langsung Tuhan berkata apa? Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kata jangan berbuat dosa lagi itu bicara bahwa aku menghargai apa yang kau sudah beri dalam hidupku. Amin saudara. Ya, kita melakukannya bukan karena hukum Taurat, kita melakukannya karena hukum kasih. Tuhan sudah mengasihi aku lebih dulu. Aku juga mengasihinya lewat apa? Lewat perbuatanku, lewat kehidupanku yang diubah. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ingat, yang Tuhan lihat itu adalah pribadi kita. Makanya Markus 1 ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan tidak lihat kustanya. Tuhan tidak lihat kenapa kamu kusta. Apa yang terjadi dengan kamu? Apa yang salah dengan hidupmu? Ya kan? Biasanya kan kalau kita berobat, nggak salah ya, dokter itu selalu tanya sama kita, sakit apa? Kayak saya kemarin, pembuluh darah sempit, jantungnya buruk. Pertanyaan dokter pertama-tama mesti begini, merokok, gitu kan? Minum keras, gitu. Terus hipertensi, itu pertanyaan terus itu ya. Terus baru gitu tanya, papa mamanya ada yang jantung nggak? Koko-kokonya saudaranya ada jantung nggak? Manusia itu lebih banyak bertanyanya. Kenapa kamu ini? Dia nggak lihat ada pokok persoalan dari orang itu. Yang ditanya dulu adalah, kenapa kamu begini? Itu kan begitu. Tapi Tuhan nggak begitu kan? Alih-alih Tuhan untuk bertanya, kenapa kamu kusta? Tuhan lebih memilih untuk tergerak aja belas kasihannya. Mungkin Anda berkata, Tuhan aku mau cerita aku nih orang. Tuhan berkata, tidak usah ngomong, aku tahu kok apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi aku datang hari ini karena aku lihat kamu itu berharga. Yang dunia lihat di waktu itu adalah kenajisan. Yang dunia lihat di waktu itu adalah penyakit dan kejijikan. Yang dunia lihat di hari itu adalah sesuatu yang harus dihindari dan dijauhi. Tapi yang Yesus lihat adalah jiwa yang berharga. Wow. Mungkin orang itu berkata, masa aku berharga? Buktinya Tuhan punya belas kasih buat kamu. Orang kalau sampai di belas kasih sama seseorang, berarti orang itu berharga. Bisa tangkap ini enggak saudara? Saya membayangkan firman ini, hati saya hancur. Saya cuma bilang begini, Tuhan, begitu besar kasih-Mu untuk hidup kami ini. Makanya kalau ada orang meninggalkan Tuhan itu sayang banget. Tuhan memilih kita itu bukan karena kita layak loh. Tapi Tuhan memilih kita itu karena pribadi kita. Berapa bulan yang lalu saya datang ke persemayaman di Bali.
Ada jemaat kita yang meninggal masih muda. Dia baru ke gereja setengah tahun ya, mungkin setengah tahun atau setahun ya. Saya tuh nggak sengaja scroll story-nya Pak Dani, terus lihat siapa yang meninggal, jemaat baru di kita, orang muda, usia 20 something. Mamanya memberikan kesaksian, anak saya rajin ke gereja, hari itu dia mau pulang sebetulnya dari Jakarta untuk pulang ke Bali, hanya untuk minggunya mau ibadah di GMS. Tahu mamanya memberikan testimoni apa? Karena anak saya bilang di GMS, ketika di gereja, dia tidak merasa dihakimi, justru dia merasa dipulihkan. Saya dengar itu tuh saya hancur hati, masih muda 20 something saudara, kecelakaan, tabrak, temennya yang setir mobil, kecelakaan di tol. Saya hancur hati, tapi saya tahu itulah hatinya Tuhan sebetulnya, ngelihat kita itu. Yang dilihat bukan, kadang kita tuh gampang sekali pakai hukum Taurat. Orang berdosa, orang ini label-labelin, orang gampang sekali. Tapi Tuhan itu loh, yang dilihat adalah jiwa kita saudara. Amin. Tuhan tidak melihat kita dari kondisi kita, tapi melihat dari nilai kita di hadapannya. Kamu adalah ciptaanku yang berharga. Dibuat dari gambar dan rupa Allah. Semua kita, bisa enggak Anda tengok kiri kanan bilang, kamu itu ciptaan yang berharga. Tolong sampaikan itu. Tidak ada satu orang pun yang pulang dengan hati yang kosong. Semua orang pulang dengan hati yang baru. Kita itu berharga. Tadi kan ngomong sama orang lain, sekarang ngomong sama diri sendiri. Aku adalah ciptaan yang berharga. Ayo ngomong itu, jangan diem. Ngomong sama dirimu, aku ciptaan yang berharga. Saya tahu ada banyak orang yang merasa kotor di sini, yang merasa dirinya nggak layak, merasa dirinya apa bisa aku dipulihkan. Ngomong sama dirimu, aku adalah ciptaan yang berharga. Anda tidak kebetulan dengar khotbah ini di tempat ini hari ini. Saya tahu Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 15. Tapi aku yang memilih kamu saudara. Amin. Amin. Siapa yang tahu kita ciptaan yang berharga, kita dicintai Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, coba kita lihat. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan bukan saja menyembuhkan, poin kedua saya, tolong munculkan. Tuhan bukan saja menyembuhkan, tapi memberikan penerimaan. Ya. Lihat ya, ketika orang ini datang memohon, sembuhkan aku Tuhan. Aku memohon, sembuhkan aku. Kan dia adalah orang yang najis. Coba kita lihat. Maka tergeraklah hatinya, ayat 41, oleh belas kasihan. Perhatikan. Lalu ia mengulurkan tangannya, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Menjamah orang itu. Anda tidak pernah kepikiran kenapa Tuhan menjamah orang itu? Apa Tuhan tidak cukup berkuasa ketika lihat ada orang yang kusta? Kan ini kan penyakit menular. Orang kalau kena orang penyakit menular itu kan ada bakterinya sebetulnya dalam dunia medisnya. Makanya nggak heran orang tidak boleh menyentuh orang kusta. Karena kalau menyentuh orang kusta, nanti bakterinya akan ke kita. Dan itu bisa menggerogoti. Pernah lihat orang sakit kusta itu, itu tangannya tiba-tiba hilang, jari-jarinya. Dia nggak merasakan sakit, tiba-tiba jarinya hilang, kakinya hilang, buntung jadinya begitu. Lah orang itu, kalau lihat orang sakit kusta pasti akan dihindari, takut tertular. Tapi yang luar biasa dari Yesus apa yang dilakukan? Dia menjamah orang itu. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa menurut saya. Dia menjamah orang itu. Orang berkata itu najis, tapi Tuhan berkata, no, aku menjamahmu. Kenapa Tuhan harus menjamah dia? Ingat ya, orang kusta, memang secara fisik dia sakit, ada bakteri dalam tubuhnya. Tapi kalau mau dilihat secara mental, secara kejiwaan dari orang ini sebetulnya dia merasa dia sudah tertolak. Betul ya? Karena dia tidak bisa ketemu orang. Orang kalau ketemu dia, lihat orang kusta di waktu itu, bahkan tidak cuma itu, di peraturan di hukum Taurat di waktu itu, dia harus berkata, aku kusta, aku kusta, aku kusta. Supaya apa? Supaya orang menghindar. Orang sudah lihat dari fisik aja, dia kusta, kelihatan dari tubuhnya. Tapi nggak cukup dengan itu, dia harus ngomong, memberikan alarm buat kiri kanannya. Aku kusta, maksudnya pergilah, pergilah, jangan mendekat kepadaku. Nanti kamu tertular, pergilah, pergilah. Anda bayangin ya, dia adalah orang yang
tertolak sebetulnya. Kenapa Yesus menjamah orang ini? Karena Tuhan ini yang luar biasa. Perhatikan ya. Tapi yang Tuhan lihat di situ adalah, kenapa Tuhan menjamah orang itu? Karena Tuhan mau pulihkan hatinya. Orang ini sudah terlalu lama kehilangan yang namanya penerimaan dalam hidupnya. Tuhan menerima orang itu di waktu itu. Dijamah itu seolah-olah ada sebuah pesan yang disampaikan. Bahwa aku menerimamu anakku. Kamu juga keluargaku. Ini luar biasa. Lihat, kasih Tuhan itu pada akhirnya menghancurkan rasa penolakan. Anda bisa bayangkan di waktu itu sudah bertahun-tahun tidak disentuh, dijauhi semua orang, hidup dalam kesepian. Tetapi Yesus hanya menyentuh dia dan Yesus mengubah segalanya. Diterima sama Tuhan, dijamah. Kenapa enggak dari jauh ya? Kenapa harus menjamah? Yesus bisa menyembuhkan dari jauh, kuasanya tidak akan berkurang. Tapi karena kasihnya, oleh karena belas kasih yang tadi dikatakan itu, dia ingin menjangkau orang yang dijauhi. Perhatikan ya, dia ingin menjangkau orang yang dijauhi. Dia memulihkan yang hancur, menyentuh yang tidak tersentuh, bahkan mengasihi yang dianggap najis dan jijik. Saya ketika merenungkan ini, saya terjamah hati saya, Tuhan. Dulu sekali sebelum jadi full time, masih sekolah misi di GMS. Suatu hari saya ditelepon sama seseorang, sepupu saya yang telepon. Ada orang minta didoakan. Saya bilang, aku belum pendeta loh. Loh kamu kan sudah sekolah misinya di GMS, jadi kan kamu sudah mendekati pendeta. Ya sudah, dikasih alamatnya saya. Pergilah saya ke situ, naik motor. Di dekat dekat Mall Wijaya Bagis Junction, jalan apa tuh ya, di Surabaya itu ya, sudah lama gak lewat situ. Pokoknya di situ lah ya, anggap Anda lihat jalan yang sama ya. Saya ke situ cari rumah orang itu, lagi cari rumah itu, masuk gang rumahnya. Saya itu ketika lewat jalan gang itu, ada satu rumah, yang rumahnya paling gak layak menurut saya, karena semua rumah itu bercat semua segala macam. Hanya satu rumah itu yang tidak ada catnya, hanya bata yang disusun dengan semen. Jadi kelihatan mencolok rumah ini berbeda. Di waktu itu, sebagai manusia yang masih banyak belajar, dalam hati saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan jangan rumah ini ya Tuhan, jangan rumah ini ya. Karena kenapa saya ngomong jangan rumah itu? Bukan masalah rumah yang tembok-temboknya itu. Tapi saya lihat rumah itu banyak sampah. Ada sampah, ada pokoknya nggak terawat banget gitu loh. Saya tuh berdoa Tuhan jangan ini ya Tuhan, jangan ini ya, jangan rumah ini ya. Tapi sementara saya cari nomor rumah itu nggak ketemu nomor rumahnya. Mau nggak mau kembali lagi ke rumah yang tadi yang saya lihat pertama kali. Jangan-jangan rumah ini nggak ada nomornya. Dan saya tanya, permisi, apakah ini namanya si A tinggal di sini? Oh ternyata dia iya saya itu. Oh iya, saya kenalkan, saya mau mendoakan. Oh iya, akhirnya jadi mendoakan mamanya dan anaknya. Dua-duanya kena gagal ginjal. Di rumahnya ada tabung oksigen. Tabung oksigen yang cukup besar. Jadi mereka habis-habisan, makanya sampai terpuruk sampai seperti itu. Di situ, maaf ya, di dalam rumah itu, bau kotoran kucing sebetulnya di rumah orang itu. Kan saya bilang ada sampah banyak macam. Tapi di situ Tuhan ngomong sesuatu di hidup saya. Kamu kalau jadi hambaku ya Sam, jangan pernah pilih-pilih orang. Bahkan orang yang paling terhilang pun, kamu harus belajar mengasihi orang itu. Itu pelajaran pertama saya untuk melangkah menjadi seorang hamba Tuhan. Bayangin, apa gunanya saya punya PDT di sebelah kiri saya, pendeta tua. Ya kan PDT kan pendeta tua, supaya nggak terlalu. Apa gunanya saya punya embel-embel PDT di sebelah kiri saya, tapi kalau saya tidak punya kasih seperti kasihnya Tuhan hidup saya. Tuhan tidak cuma tengking, dalam nama Yesus, gak usah pakai nama dalam nama Yesus, kan namanya berkuasa. Dia akan berkata, hai orang kusta, tahir, bisa nggak? Langsung dia bisa. Tapi dia justru jamah orang itu. Kasih penerimaan. Aku pun tidak jijik sama kamu.
Aku tidak jijik sama kamu. Tahu kalau gereja kita isinya semua orang-orangnya begini, jemaatnya bertumbuh, kedewasaan rohani, tidak menghakimi orang gampang, tapi justru menjadi teladan. Ini kursi tidak ada yang kosong, bahkan sampai ke belakang. Kemarin ibadah kita yang terakhir itu sampai overflow, banyak sekali ke bawah-bawah. Yang paling terakhir, hari Jumat kemarin itu. Ini tidak akan kosong kursi ini. Karena orang akan berkata, aku lihat Tuhan di mana? Di GMS. Memang Tuhan seperti apa wajahnya? Oh, macam-macam. Ada yang rambutnya ikal, ada yang kurang rambutnya, ada yang it's okay. Yang Tuhan lihat pada akhirnya adalah belas kasih yang muncul di hidup kita itu loh, pada akhirnya. Wow, Tuhan kau baik, kau sangat baik. Tuhan jamah, Tuhan tidak jijik sama kita. Karena bagi Tuhan itu, penerimaan itu lebih utama daripada menyembuhkan pada akhirnya nanti. Diterima, aku diterima, katakan aku diterima. Bukan karena aku layak. Coba ulangi lagi, aku diterima. Bukan karena aku layak, tapi karena Tuhan cinta aku. Tuhan cinta aku. Yang percaya Tuhan cintai hidupnya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Coba lihat. Dikatakan kasih Tuhan mengubah yang najis menjadi tahir. Ya. Aneh ya, orang kalau kusta disentuh pasti akan menjadi kustanya, akan berbalik kepada orang yang menyentuh. Tapi kalau kusta disentuh oleh Tuhan, yang kusta pun bisa menjadi tahir. Orang lihat pendarahan juga najis. Kalau orang bersentuhan sama orang pendarahan, kena najisnya, bukan dia langsung pendarahan, enggak begitu ya, najisnya kena. Dia akan dijauhi oleh orang. Tapi ketika Tuhan yang menjamah orang najis itu, justru orang najis itu pun mengalami pemulihan dari Tuhan. Apa yang saya mau maksud? Tidak ada dosa yang terlalu amat kotor yang gak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit yang terlalu buruk yang gak bisa Tuhan pulihkan. Makanya Anda belajar seperti orang kusta ini datang memohon, bukan menjauh, mendekat kepada Tuhan untuk berkata, Tuhan, aku mau Kau pulihkan aku. Maka saya percaya yang najis pun akan dipulihkan sama Tuhan. Yang kusta nanti pada akhirnya ditahirkan sama Tuhan. Tuhan akan memberikan pemulihan terjadi. Ya, datang kepada Tuhan. Saya mau kasih satu kata-kata penutup. Jangan merasa terlalu kotor untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menjauh dari kondisi kita. Justru ada orang yang digantung di sebelah kiri atau sebelah kanan, tidak penting. Tapi yang pasti ada satu orang yang mengata-ngatai Tuhan, tapi ada satu yang berkata, Tuhan, kalau Engkau ada di Firdaus, ingatlah aku. Coba ini orang pertobatannya last minute. Di detik terakhir. Harusnya Tuhan berkata, kamu enggak dulu enggak bertobat dulu atau apa, enggak. Langsung Tuhan berkata apa? Detik ini juga, kamu bersama dengan aku di Firdaus. Coba. Tuhan itu bisa seketika loh saudara sama kita. Itu luar biasa. Seketika itu. Kadang ada orang itu, oh kamu mau bertobat, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Tapi kalau Anda datang kepada Tuhan, Tuhan bisa pulihkan Anda sekejap. Saat itu juga. Katakan amin. Ingat, orang yang sakit kusta datang dengan kerendahan hati dan pada akhirnya tidak bisa untuk tidak bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Orang kusta ini dilarang sama Tuhan pada akhirnya. Kamu jangan ngomong tentang aku. Tapi namanya orang tidak tahan lihat kebaikan Tuhan. Dia cerita ini berbeda dengan cerita nanti orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Dia menceritakan tentang Tuhan bukan untuk memuliakan Tuhan, justru menyalahkan Tuhan atas segala situasi yang ada. Jangan jadi orang yang itu. Tapi bagaimana Anda mau jadi orang seperti itu kalau Anda nggak dengar khotbahnya, dengarkan khotbah nanti berikutnya. Tapi yang paling penting di sini poinnya adalah orang kusta ini datang kepada Tuhan pada akhirnya, minta Tuhan pulihkan. Katakan amin. Tidak ada sesuatu yang buruk yang nggak bisa dipulihkan. Tidak ada sesuatu yang kotor yang nggak bisa Allah pulihkan. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.